latar belakang munculnya isu-isu kontemporer dalam pendidikan Islam. Isu-isu kontemporer dalam pendidikan Islam muncul akibat perkembangan zaman yang semakin cepat, terutama dalam bidang teknologi, sosial, budaya, dan globalisasi. Perubahan tersebut memengaruhi cara berpikir, gaya hidup, serta pendidikan masyarakat. Pendidikan Islam yang sebelumnya lebih berfokus pada pembelajaran tradisional, kini dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan era modern tanpa meninggalkan nilai-nilai ajaran Islam. Kemajuan teknologi digital menjadi salah satu faktor utama munculnya isu kontemporer dalam pendidikan Islam. Kehadiran internet, media sosial, dan kecerdasan buatan memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi dan proses pembelajaran. Namun, di sisi lain juga menimbulkan tantangan seperti penyebaran informasi yang salah, menurunnya moral generasi muda, bahkan serta kurangnya kontrol terhadap penggunaan teknologi. Oleh karena itu, pendidikan Islam harus mampu membimbing peserta didik agar bijak dalam menggunakan teknologi sesuai dengan ajaran Islam. Selain perkembangan teknologi, globalisasi juga membawa pengaruh budaya luar yang dapat memengaruhi identitas dan karakter generasi muda Muslim. Masuknya budaya bebas, gaya hidup individualis, dan lunturnya nilai sopan santun menjadi tantangan besar dalam dunia pendidikan Islam. Kondisi ini menyebabkan pendidikan Islam tidak hanya bertugas menyampaikan ilmu pengetahuan, tetapi juga memperkuat akidah dan keimanan peserta didik. Lalu munculnya radikalisme, intoleransi, dan konflik sosial juga menjadi bagian dari isu kontemporer pendidikan Islam. Pendidikan Islam dituntut untuk menanamkan nilai moderasi, toleransi, dan perdamaian agar peserta didik memiliki pemahaman yang benar dan tidak mudah terpengaruh dalam paham ekstrim. Dengan demikian, pendidikan Islam memiliki peran penting dalam menciptakan generasi yang cerdas, berakhlak, dan mampu hidup harmonis di tengah masyarakat yang beragam. Untuk yang selanjutnya yaitu pengertian dan konsep dasar isu kontemporer pendidikan Islam. Isu kontemporer pendidikan Islam adalah berbagai persoalan, tantangan, dan perkembangan terbaru yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan Islam di era modern. Isu ini muncul karena adanya perubahan sosial, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Pendidikan Islam harus mampu merespons perubahan tersebut agar tetap relevan dan mampu memenuhi kebutuhan zaman. Lalu konsep dasar pendidikan Islam kontemporer tetap berlandaskan pada Al-Quran dan Hadis sebagai sumber utama ajaran Islam. Namun, dalam penerapannya, pendidikan Islam harus bersifat dinamis, terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, dan mampu menyesuaikan metode pembelajaran dengan kondisi masyarakat modern. Pendidikan Islam tidak hanya bertujuan membentuk kecerdasan intelektual, tetapi juga menanamkan nilai spiritual, moral, sosial, dan karakter lain. Beberapa isu yang sering dibahas dalam pendidikan Islam kontemporer meliputi digitalisasi pendidikan, krisis moral remaja, moderasi beragama, integrasi ilmu agama dan ilmu umum, kualitas guru, serta tantangan era Society 5.0. Semua itu tersebut menunjukkan bahwa pendidikan Islam perlu terus berkembang agar mampu mencetak generasi yang beriman, berilmu, kreatif, dan mampu menghadapi tantangan global. Adapun dalil Al-Quran dan hadis yang relevan seperti yang terdapat dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang memiliki terjemahan yaitu Allah akan meninggalkan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Adapun hadisnya yaitu Rasulullah SAW bersabda, yaitu menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis tersebut menegaskan bahwa pendidikan merupakan kewajiban bagi setiap muslim dalam menghadapi perkembangan zaman. Umat Islam dituntut untuk terus belajar dan meningkatkan kualitas diri agar mampu menghadapi tantangan modern.
dengan tetap berpegang teguh pada ajaran Islam. Dengan adanya dalil Al-Quran dan hadis tersebut dapat dipahami bahwa pendidikan Islam memiliki peran besar dalam menjawab berbagai isu kontemporer. Pendidikan Islam tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer ilmu, tetapi juga sebagai media pembentukan akhlak, karakter, dan kepribadian Islami dalam menghadapi perkembangan zaman. Untuk materi yang selanjutnya yaitu globalisasi dan modernisasi dalam pendidikan Islam. Pengertian globalisasi. Globalisasi adalah proses mendunia yang menyebabkan hubungan antar negara menjadi semakin terbuka dan saling terhubung. Dalam era globalisasi, informasi, teknologi, budaya, dan ilmu pengetahuan dapat dengan mudah menyebar ke seluruh dunia tanpa batas ruang dan waktu. Globalisasi membawa pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang pendidikan Islam. Saat ini peserta didik dapat memperoleh ilmu melalui internet, media sosial, maupun platform pembelajaran digital. Hal tersebut menunjukkan bahwa pendidikan Islam juga harus mampu mengikuti perkembangan zaman agar tidak tertinggal. Pengertian modernisasi. Modernisasi adalah proses perubahan dari cara hidup tradisional menuju cara hidup yang lebih maju dan modern. Modernisasi biasanya ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, pola pikir, rasional, dan sistem pendidikan yang lebih teratur. Dalam pendidikan Islam, modernisasi berarti usaha memperbaiki sistem pendidikan agar lebih efektif, relevan, dan mampu menjawab tantangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai ajaran Islam. Hubungan globalisasi dan modernisasi dalam pendidikan Islam. Globalisasi dan modernisasi saling berkaitan. Globalisasi membuat perkembangan dunia semakin cepat, sedangkan modernisasi menjadi upaya untuk menyesuaikan diri terhadap perkembangan tersebut. Pendidikan Islam tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga harus mampu membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan umum, teknologi, keterampilan, serta akhlak yang baik Dengan demikian, peserta didik dapat bersaing di era modern tetapi tetap memiliki keimanan dan moral Islami. Dampak positif globalisasi dan modernisasi dalam pendidikan Islam. Globalisasi dan modernisasi memiliki beberapa dampak positif, di antaranya yang pertama ada mempermudah akses ilmu pengetahuan, yang dimana peserta didik dapat belajar melalui internet, e-book, video pembelajaran, dan berbagai media digital lainnya. Yang kedua, meningkatkan kualitas pembelajaran. Guru dapat menggunakan teknologi seperti proyektor, aplikasi pembelajaran, dan media interaktif sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik. Yang ketiga, mendorong kemajuan lembaga pendidikan Islam seperti pesantren, madrasah, dan sekolah Islam kini mulai mengembangkan sistem pendidikan yang lebih modern dan terintegrasi dengan ilmu pengetahuan umum. Yang selanjutnya yaitu membentuk pola pikir yang lebih terbuka, yang dimana peserta didik diajarkan untuk berpikir kritis, kreatif, dan mampu menghadapi perkembangan zaman. Selanjutnya yaitu dampak negatif globalisasi dan modernisasi. Selain dampak positif, terdapat juga dampak negatif yang perlu diwaspadai, yaitu yang pertama ada masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai Islam. Contohnya seperti pergaulan bebas, gaya hidup konsumtif, dan menurunnya sopan santun. Yang kedua, berkurangnya minat mempelajari ilmu agama. Sebagian peserta didik lebih tertarik pada hiburan digital dibandingkan memperdalam ilmu agama. Yang ketiga, penyalahgunaan teknologi. Teknologi yang seharusnya membantu pendidikan terkadang digunakan untuk hal negatif seperti menyebarkan hoax atau membuka konten yang tidak bermanfaat. Yang terakhir yaitu lunturnya nilai moral dan spiritual. Jika tidak diimbangi pendidikan akhlak, modernisasi dapat membuat manusia terlalu fokus pada urusan duniawi.
Lalu upaya menghadapi globalisasi dan modernisasi dalam pendidikan Islam. Ada beberapa cara agar pendidikan Islam mampu menghadapi globalisasi dan modernisasi, yaitu yang pertama, mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum secara seimbang. Yang kedua, memanfaatkan teknologi untuk kegiatan pembelajaran yang positif. Yang ketiga, menanamkan akhlak dan karakter Islami kepada peserta didik. Yang keempat, meningkatkan kualitas guru agar mampu mengikuti perkembangan teknologi dan pendidikan modern. Yang terakhir yaitu menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman utama dalam menghadapi perubahan zaman. Kesimpulannya, globalisasi dan modernisasi merupakan bagian dari perkembangan zaman yang tidak dapat dihindari dalam pendidikan Islam. Keduanya dapat membawa manfaat besar apabila digunakan dengan bijak. Pendidikan Islam harus mampu mengikuti perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, tetapi tetap mempertahankan nilai-nilai keislaman, akhlak, dan moral. Dengan pendidikan Islam yang baik, generasi muda diharapkan mampu menjadi pribadi yang cerdas, beriman, berakhlak mulia, dan siap menghadapi tantangan global. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.